Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas soal matematika ya guys ya, khususnya soal dari sekolah CC ya guys ya, atau Kolose Canisius. Soal yang saya bahas ini adalah soal kelas 10 dengan topik persamaan dan pertidaksamaan guys. Soalnya kalian boleh download di link di kolom deskripsi di bawah, dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana pembahasannya guys ya. Yuk kita akan bahas soal ini bersama-sama. Soal yang pertama guys ya, jadi ini tentang pertidaksamaan ya. Ini sebetulnya sederhana tapi bentuknya panjang aja seperti itu. Kita akan selesaikan dari sisi sebelah kiri dahulu guys ya. Jadi di sini, ini satu maksudnya nomor satu ya guys ya, jadi jangan bingung. Ini bukan bagian dari soal. KJ ini maksudnya kunci jawaban dari guru di sekolahnya guys ya. Kita akan coba bahas. Ini kita akan jabarkan ya, kita akan expand. Jadi di sini hasilnya adalah 6 kali 2x itu adalah 12x dibagi 3, dikurangi 6 kali 3 adalah 18. Kurang x, lebih kecil, 2, min. Nah, ini kita jabarkan lagi ya guys ya, karena ini ada tanda kurungnya. Ini berarti 30 per 2, lalu min, hati-hati ya. Ini min 5 per 2 dia berubah tandanya yang di dalam ini bukan plus ya. Ini 20x per 2 tambah 3x. Seperti ini guys. Lalu kita coba hitung, sederhanakan lagi. Di sini menjadi 4x min 18 min x lebih kecil 2 kurang 15 kurang 10x tambah 3x. Kalau misalkan saya ada salah perhitungan di video ini sampai selesai, please tolong dikoreksi di kolom komentar guys ya. Lanjut kita akan coba hitung, sebelah kiri ini menjadi 3x kurang 18 lebih kecil min 7x min 13. Kita satukan. Saya biasanya x itu di sebelah kiri guys. Jadi di sini saya tulis 3x tambah 7x. Ya, ingat ya guys, kalau ini pindah, ini kan min 7x. Dari sebelah kanan kamu mau pindahkan ke sebelah kiri. Itu berubah tandanya. Min jadi plus, kalau plus jadi min seperti itu. Ya. Berarti yang 18 ini juga akan berubah tanda seperti ini guys. Ya. Ini hasilnya adalah 10x lebih kecil 5. Kita bagi 10 semua kanan dan kirinya, kita divided dengan angka 10. Ini menjadi x lebih kecil 5 per 10, atau x lebih kecil dari setengah guys. Sesuai dengan kunci jawabannya. Ya, rasanya ini nomor satu untuk level sekolah Canisius, rasanya ini yang ya bintang satu atau yang mudah lah ya. Jadi ini soal pemanasan rasanya. Ya, oke, tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pause aja video ini kalau kalian ngerasa terlalu cepat saya membahasnya. Kalian boleh pause, kalian bisa sambil ngikutin dengan kecepatan kalian masing-masing di rumah seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini udah ada yang tanda absolut atau tanda mutlaknya yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Ya, ini sorry, 2 ini nomor 2 maksudnya ya. Jadi bukan 2 kali ya, takutnya kalian salah nangkep gitu. Oke, kita lihat di sini ada tanda mutlaknya. Saya pindahkan ya guys, ini 3x plus 2. Ini menjadi 5 dikurang 4x ya, karena x ini saya pindahin menjadi min 3x seperti itu ya. Jadi ini min 4x. Ya. Nah, di sini ada dua buah kemungkinan guys ya. Ya. Di sini bisa either 3x plus 2 sama dengan 5 min 4x, atau yang ini dia negatif sebetulnya, 3x plus 2 sama dengan 5 min 4x gitu. Karena tanda mutlak ini kan, kalau ingat fungsi tanda mutlak itu, segala sesuatu yang masuk sebagai input akan jadi positif outputnya, seperti itu. Dia bisa aja sebenarnya mungkin negatif bilangannya. Tapi karena ada absolut dia jadi positif. Jadi ada dua possibilities. Kita akan coba hitung. Ini saya hitung secara cepat aja nih. Jadi 3x tambah 4x. Ini 3, 5, sorry ya, ini 5 kurang 2, kan jadi 3, ini kan 7x. Jadi x-nya adalah 3 per 7. Sedangkan yang ini, min 3x, min 2, sama dengan 5 min 4x. Jadinya ini 5 tambah 2, 7. Yang ini min 3x plus 4x, jadi x-nya adalah 7. Ada dua jawaban, tapi kamu ya, ini gurunya baik ya untuk sebagai latihan soal. Kunci jawabannya cuma satu, ya, 3 per 7. Berarti ada alasan kenapa yang kanan ini di-reject, ditolak. Ini pasti di-reject. Kenapa ini? Nah, kita akan coba cari tahu ya guys ya.
Ini kamu boleh masukkan ke persamaan soal originalnya, ya, yang ini yang saya beri kotak warna biru, guys. Jadi kamu boleh coba, ya. Saya juga selalu menyarankan kepada murid saya ini kamu coba. Berarti ini 3, kamu masukin 7, tambah 2, sama dengan 5 kurang 4 kali 7. Nah, kalau reject biasanya itu nilai kalimat itu false gitu ya. Jadi ini 5 kurang 28. Ini kan negatif nih. Tuh. Sedangkan sebelah kiri ini 21 tambah 2 hasilnya adalah positif. Nah, ini yang salah kan ya. Ini makanya di reject nih. Ya. Ini ya sorry, ini false ya maksudnya. Tapi ini artinya reject. Sedangkan kalau kamu tes yang 3/7 ya ke dalam persamaan yang biru, ya nih, kita coba aja ya. Walaupun kita udah kemungkinan tahu ya hasilnya betul ya. 5 min 4 nih 3/7. Saya nggak tahu di sekolah Kanisius ini boleh pakai kalkulator nggak ya? Tapi kalau kalian belajar di rumah sama saya boleh lah. Nggak apa-apa pakai kalkulator aja. Ya kalau nggak boleh di sekolah pakai kalkulator ya kalian harus latihan belajar hitung cepat ya. Pecahan, desimal gitu ya. Terutama di sini soalnya banyak pecahan kalau saya lihat. Ini hasilnya nanti 23/7 hasilnya sama nih 23/7. Ya, ini kan true ya. Jadi ini di accept. Sorry, yang ini bukan ya ini false. Seperti itu guys. Jadi ini jawaban untuk yang di nomor 2 guys ya. Silakan guys, kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan sejauh ini boleh langsung pause, tanyakan di kolom komentar, atau kalau memang urgent sekali boleh hubungi saya di WA ya guys ya, yang ada di bawah guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang ketiga guys. Soal nomor 3 udah mulai ya dikit-dikit rumit lah. Kita akan lihat bagaimana cara menjawabnya. Oke, di sini saya langsung kuadratin aja ya guys ya, biar gampang ya. Jadi ruas sebelah kiri saya kuadratin, luas sebelah kanan saya akan kuadratin. Jadi ini kalian boleh pakai rumus yang A plus B square. Ini akan menjadi A square plus ya 2AB plus B square kayak begitu ya. Jadi yang di sini em, karena ini akar, hopefully kalian langsung ngerti nih kalau saya tulis X min 3 ya. Ya, tapi kalau kalian bingung ini nih, saya tulis gini aja ya, semoga ngerti nih. Tambah 2 kali akar X min 3 kali akar 2X plus 8 tambah akar nih 2X plus 8 nanti di square nih ya. Sama dengan 25. Ya, hopefully ngerti nih. Jadi yang ini langsung X min 3 karena kan square root-nya hilang dengan square-nya ya. Tambah ini 2 ada akar lagi nih. Ada akar. Akarnya jangan digabung dulu ya. Santai dulu. Ini 2X plus 8 sama dengan 25. Oke. Nah, karena di sini masih ada akarnya, saya tetap tulis di sebelah ruas kiri. Sedangkan sisanya yang akarnya sudah dibebaskan, ya sudah dibebaskan. Maksudnya sudah tidak ada akarnya, kayak dalam yang ini nih, yang warna biru, udah nggak ada akar. Ini sudah tidak ada akar, please pindahin ke sebelah kanan. Karena kita mau sekali lagi gitu loh. Ini jadi 25 potong X plus 3, hati-hati dengan tandanya ya. Hati-hati sekali, please. Kalian hati-hati, ini saya rapikan dulu. Ini berarti jadi 20 potong 3X. Nah, ini idem ya sama ini ya. Oke, sampai sini dulu guys ya. Lalu kita akan lakukan sekali lagi di kuadratin. Sebenarnya tujuannya buat apa di kuadratin sih? Ya akarnya ini yang repot gitu kan. Akarnya ini yang susah. Jadi kita kuadratin ini 2 kuadrat ya. 2 kuadrat. Ini jadi langsung ya guys ya. Saya nggak tulis lagi akarnya. 2X plus 8. Nah, ini sama dengan ini langsung menjadi 400 min 120X tambah 9X kuadrat ya. Lalu ini saya jadikan nih 4. Nah, ini saya kalikan masuk, guys. Ya, ini saya harus kalikan masuk biar cepet nih. 2X kuadrat tambah 2X min 24. Yang ini saya rapikan aja. Seperti ini, guys. Tambah 400. Lalu kita ngapain nih? Oh, kita harus, ini kita expand ya. 8X square tambah 8X min 96 sama dengan 9X kuadrat min 120X tambah 400.
Lalu kita pindahin aja semuanya ke kanan ya. Jadi ini x square minus 128x tambah 496. Kalau dicoba difaktorkan, hasilnya adalah seperti berikut. Sehingga answer-nya di sini x either 124 or x equals to 4. Lagi-lagi kita dibantu oleh kunci jawaban ya. Ini untuk levelnya sih udah meningkat. Ini udah level medium dibandingkan nomor 1 dan 2 kalau menurut saya. Ya, kunci jawabannya X sama dengan 4. So berarti there must be a reason kenapa ini di reject gitu. Nah, kenapa ini bisa di reject? Kita akan bahas di slide selanjutnya ya guys. Ini nggak muat soalnya. Jadi ini adalah mengenai tentang domain guys. Jadi kita akan, nah ini di slide selanjutnya ini. Jadi gini guys, kalau kamu lihat domain atau daerah asal dari sebuah fungsi yang ada akarnya seperti ini, kita lihat ya guys. Akar itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi maksudnya kalian kan belum belajar tentang bilangan imajiner gitu ya. Ya bilangan itu ada tipe. Untuk sementara ini kalian nggak belajar yang bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu kayak gini nih. Nah ini itu imajiner gitu ya. Tapi sementara ini kan diabaikan. Jadi X min 3 itu paling rendah itu harus nol ya karena nggak mungkin ada akar yang negatif 1 dalam hal ini ya. Berarti X lebih besar sama dengan 3. Itu untuk yang sebelah kiri. Bagaimana untuk yang sebelah kanan? 2X plus 8 lebih besar sama dengan 0, itu berarti 2X lebih besar sama dengan min 8, X lebih besar sama dengan min 4. Ya, sudah ada 2 syaratnya seperti ini. Terus kita mau ngapain nih? Nah, di sini saya tadi coba kutak-kutik. Jadi, persamaannya ini saya sedikit ubah. Jadi, bentuknya kayak gini guys. Jadi, akar X min 3 sama dengan 5 dikurang akar 2X tambah 8 guys. Ya, perhatikan ya. Jadi, bagian yang ini, yang biru ini nih, saya pindah ke sebelah kanan. Jadi sini. Kemudian ada minusnya, seperti itu. Nah, kalian perhatikan. Ini adalah sebuah bentuk bilangan. Jadi, bilangan X, akar X min 3 itu haruslah sesuatu yang bernilai positif. Ya guys ya. Jadi, ini semua tuh harus bernilai positif. Minimal banget angkanya tuh 0 kayak gitu. Ya, ini minimal sekali angkanya 0. Ini berarti efeknya apa? Ya, semoga kalian nangkep nih logikanya. Jadi 2x plus 8 ini ya, atau akar 2x plus 8 ini haruslah lebih kecil dari 5, guys. Kenapa nggak boleh lebih dari 5? Karena itu tadi, bisa negatif. For example, kalau itu lebih dari 5, let's say 10 gitu kan, min 5. Mana ada akar yang negatif hasilnya kan? Cannot, ya kan tidak bisa. Berarti harus dibatasin. Jadi yang ini akar 2x plus 8 harus lebih kecil sama dengan 5 gitu. Paling gede 5 nilainya biar 0 gitu ya. Jadi di sini saya lanjutkan persamaannya menjadi pertidaksamaannya menjadi di sini saya kuadratin. Ini jadi 25 ya, dikuadratin. 2x lebih kecil sama dengan ini 17. Jadi x lebih kecil sama dengan ini 17 bagi 2, which is 8,5. Ya. Nah, dari daerah-daerah ini kita bisa simpulkan bahwa untuk domainnya yang bisa diambil di sini adalah yang ini guys. Ya, yang ini. Sorry, warna kuning ya. Ini dan yang ini. Jadi 3, saya tulisnya begini ya guys ya, X 8,5. Nah, seperti ini. Nah, tadi solusinya kalau kamu lihat, kunci jawabannya kan bilangnya 4. Dan 4 berada di domain ini, guys. Ya, makanya 4 yang diterima, sedangkan yang 124 itu tidak diterima karena 124 itu tidak ada di dalam domain di sini. 124 kan jauh di sini, 124. Ya, ada ini sebelah kanan dari pertidaksamaan itu ya. 124 alasannya di reject adalah karena 124 tidak berada dalam domainnya seperti itu. Ya guys ya, semoga cukup bisa dipahami bagaimana kamu mencari domainnya dari persamaan ini guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Wah, oke. Lumayan ini ya, kita akan coba satu-satu selesaikan dari sebelah kiri. Nomor 4 ya. Jadi ini caranya kita akan samain penyebut atau denominatornya terlebih dahulu. Seperti ini.
Yang sebelah kanan saya kalikan masuk aja. Hasilnya akan menjadi 6x plus 4 ya langsung. Ini menjadi 2 min 9x plus, sorry, min ini. Min 18 over x plus 2 lebih kecil 6x plus 4. Ya, ini jadi min 9x min 16 per x plus 2 lebih kecil sama dengan 6x plus 4. Kayak gini guys ya. Ini adalah yang sudah disederhanakan. Kita coba kalikan silang ya guys ya. Min 9x min 16. Kita coba kalikan silang. 6x plus 4. Jadi x plus 2 guys. Hasilnya di sini min 9x min 16. 6x kuadrat tambah 12x tambah 4x tambah 8 ya guys ya. Kita jadikan 0 di sebelah kiri, jadi 6x kuadrat tambah, ya ini saya langsung jadikan semuanya ya guys ya, 25x tambah 24. Ini saya biasanya menulisnya, ini preference ya, biasanya saya selalu ngajarin tulis x itu yang ada variabel x-nya di sebelah kiri, berarti kamu balik seperti ini ya. Ini formatnya yang biasa di textbook diajarkan. Oke, kamu tinggal memfaktorkan dari sebelah sini. Kita coba faktorkan ya guys ya. Faktorkan itu berarti nanti dapat 2x plus 3. Untuk pemfaktoran ini saya tidak ajarkan lagi karena saya anggap kalian sudah bisa. Ini kan topik dari SMP. Apalagi kalian kalau diterima masuk sekolah besar seperti Canisius harusnya sih sudah bisa lah anak CC gitu loh. Jadi ini X min 3/2 dapat X sama dengan min 8/3. Tapi ya just in case kalian bingung ya kalian harus ya apa step backward ya mundur cari tutorial mengenai pemfaktoran gitu ya. Cara cepetnya gimana. Oke, ini adalah sebuah critical point ya. Ada 2 buah critical point yang harus dites daerahnya. Dan critical point yang satu lagi itu adalah dari denominator yang ini ya. Jadi X plus, jadi ini X sama dengan min 2. Ini critical point yang akan kita coba cek ya guys ya. Kita setelah ini akan menggambarkan langsung aja digabung ya guys ya. Jadi ini digabung ya. Jadi min 8/3 ada di sini. Min 2. Min 3/2 gitu ya di sini ya. Oke, ada 4 daerah yang harus kalian coba cek ya guys ya. Wah, ini muat gak ya kalau dijadiin satu? Ini kayaknya nggak muat nih guys. Tapi kita coba dulu ya guys. Ini maksudnya dicek itu gimana sih? Nah, maksud dicek begini nih guys. Jadi yang dicek itu, let's say saya mau ngecek daerah X sama dengan 0. Daerah X sama dengan 0 adalah di sebelah kanan sini ya. X sama dengan 0. Kalian boleh cek ke persamaan paling atas atau mula-mulanya. Jadi coba ya dites ya. Tes X sama dengan 0. Jadi 2 per 0 tambah 2 kurang 9 lebih kecil sama dengan 2/3 kali 9 kali 0 tambah 6 kan. Jadi hasilnya ini adalah ini min 8 lebih kecil sama dengan, nanti di sini kalian dapetin 4. Nah, apakah min 8 lebih kecil sama dengan dari 6? Yes, betul. Ini true. True statement ya, true value. Berarti yang ini true. Berarti nanti akan di-accept atau diambil seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti daerahnya yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Terus, nah ini memang, kayaknya nggak muat sih. Jadi harus kalian tes satu persatu. Oke. Jadi saya coba, ini kayaknya udah saya siapin satu slide lagi sih. Coba ya. Kita. Oke, terus saya keep dulu. Oke, maaf ya, ini saya pindah ke slide selanjutnya aja. Oke, ya. Tadi pertidaksamanya nyampe sini. Terus kita coba tes. Kalian mau tes X-nya sama dengan berapa nih, guys? Let's say X-nya min 5 di sebelah sini. Yang berikutnya X sama dengan min 5. Ya, berarti dites. Jadi 2 per, ya, min 5 tambah 2, min 9. Apakah betul hasilnya nanti? 9 kali min 5 tambah 6. Di sini, at the end, nanti saya akan dapetin hasilnya. Ini min 29/3. Dan ini false nanti hasilnya. Ya, karena ternyata min 26 itu jauh lebih
kecil, bukan lebih besar. Jadi ini false. Nah, kalau false nanti tidak diambil. Nah, kalian nanti cek lagi daerahnya di tengah-tengah sini ya. Kalian boleh pakai tes angka berapa gitu ya. Nanti hasilnya um, di sini nanti akan true, di sini akan false gitu. Nah, yang diambil itu yang true ya guys ya, daerah yang true seperti itu. Hanya saja untuk ini kan critical point dari denominator ini tidak boleh diisi ya. Maksudnya batas min 2 tidak boleh ikut ya. Jadi karena yang diambil yang daerah true, maka sesuai kunci jawabannya juga di sini X lebih kecil min 2 di sini, atau X saya menuliskan yang biasanya begini, X di sebelah kiri ya. Sesuai juga dengan kuncinya sudah saya cocokkan ya guys ya. Tapi ini saya skip dua daerah, saya nggak lakukan pembahasan tesnya ya. Saya harap kalian bisa lakukan tesnya sendiri. Ya, honestly, sejujurnya memang agak ribet tanpa kalkulator, guys ya, karena angkanya fraction, pecahan. Jadi, moga-moga kalian boleh bisa bernegosiasi dengan gurunya di sekolah. Apakah boleh pakai kalkulator? Oke, kalau kalian sekali lagi, please, kalau mau tanya silakan tanya. Kita akan masuk ke soal terakhir di latihan ini, soal nomor 5, guys ya. Soal nomor 5, ya ini soal yang cukup rumit. Jadi di sini, saya mau ngejelasin dari mana. Pak, ya kita coba hitung domainnya dulu ya. Jadi gini guys, domain, ingat ya sekali lagi, kalau domain akar itu nggak ada, jadi 3x plus 1 itu harus positif guys. Paling kecil itu 0, ya ini domain dari akar ya. Jadi 3x lebih besar sama dengan min 1, x lebih besar sama dengan min sepertiga. Oke. Sedangkan untuk ini kan karena dia pecahan, jadi 3x plus 2, ya, ini mutlak min 1 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 3x plus 2 mutlak tidak boleh sama dengan 2. So it means 3x plus 2 tidak boleh sama dengan 1 atau sorry, saya tekan 3x plus 2 tidak boleh sama dengan min 1 ya. Ini adalah syarat dari bagian denominatornya. Jadi ini 3x ya. 3x ini tidak boleh sama dengan min 3, x tidak boleh sama dengan min 1. Ini min 1, x tidak boleh sama dengan min sepertiga, guys ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini dan ini kalau digabung, berarti konklusinya untuk domain itu x lebih besar dari min sepertiga. Ya. Nah, terus kita anggap ini positif, ini ngerjain muat gak ya sebelah kanan? Oke, kita kerjain sebelah kanan dulu aja kali ya. Oke. Saya anggap yang ini ya guys ya. Jadi akar 3x plus 1 per, ini saya anggap positif dulu karena dia x-nya lebih besar dari min sepertiga. Jadi ini positif ya, plus 2 min 1 lebih kecil 2 ya. Jadi di sini akar 3x plus 1 per 3x plus 1 kecil 2. Saya pindahkan ruas, kemudian hasilnya adalah seperti ini guys. 2, 3x plus 1. Setelah itu saya kuadrat kanan kiri. 3x plus 1, 4, ini 3x plus 1 square. Kemudian saya pindahin ke kiri ya, saya faktorin. Ya, ini tekniknya. Jadi saya tidak menjabarkan langsung karena ini takutnya agak repot. Jadi ntar ini 3x plus 1, 1 min 4, 3x plus 1. Lebih kecil 0. Jadi 3x plus 1. Ini saya dapatkan hasilnya adalah min 12x min 3. Kecil 0 guys. Ya, jadi ini saya akan lanjutkan di slide yang berikutnya. Jadi saya akan tulis ulang ya guys ya. Kalian boleh pause kok kalau ngerasa terlalu cepat ya. Ini 3x plus 1, ini min 12x min 3 lebih kecil 0. Oke, ini berarti saya coba faktorin dulu. Ini 3x plus 1, ini berapa nih? Ambilnya batasnya berapa ini guys ya? Ini batasnya
Kalau ini kan bisa dikeluarin ya, 3 jadi berapa? Plus 1, 4x 1. Oke. Kemudian yang kita coba lihat, berarti batasnya either x-nya min sepertiga atau x min seperempat ya. Nah, batas ini langsung kita coba buat tarik garis bilangan aja. Jadi dari min sepertiga di sini, min 1/4 ada di sini. Nah, lagi-lagi dites ya guys ya, dites lagi. Nah, syarat dari domain yang ini pasti nggak bisa kalau kamu masukin x yang negatif. Misalkan x negatif, let's say min 10, dia akan hasil akan undefined. Karena akarnya itu error, nggak ada ya, imajiner gitu ya. Ya, saya nggak tahu istilahnya, mungkin apa istilahnya undefined atau imajiner ya. Jadi ini tidak diambil. Sedangkan yang saya tadi sudah coba, misalkan x-nya 0 ya. Kalau x-nya 0 itu nilainya hasilnya adalah true, sedangkan daerah yang tengah ini hasilnya adalah false. Jadi kita akan mengambil daerah yang true untuk kalimat matematikanya ya. Jadi saya akan bantu kasih contoh. Kalau x sama dengan 0, akar 3 kali 0 plus 1 per ini 3 kali 0 plus 2 min 1. Kalau kecil dari 2, hasilnya kalau dihitung ini jadi akar 1 atasnya per ini 0, 2 min 1 ya. Jadi ini 1 lebih kecil dari 2 dan itu adalah betul ya guys ya. Itu true. Sedangkan kalau yang di tengah-tengah ini tadi saya mencoba mengambil angka let's say min 7/24 ya. Kamu boleh coba lagi tes masukin ya, cukup panjang memang, apalagi tanpa kalkulator seperti itu ya. Tapi hasilnya nanti false seperti itu. Jadi yang diambil adalah x lebih besar dari min 1/4 guys ya. Oke guys, demikian pembahasan untuk soal persamaan dan pertidaksamaan dari sekolah Kolose Canisius. Silakan kalau kalian ada bingung dan ingin ditanyakan, please leave the comment di bawah ini. Kalau kalian ada yang butuh tutor, kalian butuh les seperti itu, jangan ragu bisa hubungi saya di WA yang ada di bawah guys ya. Oke, kita akan ketemu di next video untuk membahas soal-soal selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.